Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi dan gambaran yang akan saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil kartu yang saya pegang ini satu persatu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini. Informasi apa yang akan terungkap di dalam kartu yang akan saya ambil nanti satu persatu. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak. Kita langsung saja terhadap kartu yang di depan saya ini, apakah akan ada informasi yang bersifat positif atau memang akan ada informasi yang bersifat negatif terhadap diri kamu. Kartu pertama muncul kartu Ace of Pentacles, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu reaksi atau memberikan satu kesimpulan terhadap materi ataupun terhadap keuangan yang sedang kamu rasakan untuk saat ini. Di mana kemunculan kartu ini guys, apabila saya mengkaitkan terhadap diri kamu, ada suatu perubahan yang akan kamu rasakan dan ada suatu perubahan yang akan kamu terima. Di mana perubahan yang akan kamu terima tersebut bisa saja berupa kemakmuran atau memang bisa saja berupa keuntungan. Karena apabila saya melihat energi yang kamu miliki untuk saat ini ketika diri kamu menjalankan suatu situasi kehidupan di masa lalu, saya melihat ada situasi yang membuat materi kamu itu naik dan turun, gampang dapat dan gampang habis. Kalau saya berbicara dari sisi lain terhadap materi yang kamu miliki di kehidupan masa lalu, ketika memiliki suatu pasangan, saya melihat diri kamu terlalu banyak mengeluarkan materi.
diri kamu terlalu banyak memberikan rasa kasih sayang tetapi berupa materi. Dimana ketika pasangan kamu meminta sesuatu, kamu memberikannya dengan dasar kegoblokan. Dari situasi tersebutlah saya melihat diri kamu di kehidupan masa lalu seakan-akan materi yang kamu miliki tersebut berada di dalam zona ketidaknyamanan. Kalau saya berbicara dari sisi diri kamu ketika menjalankan situasi hubungan rumah tangga, bisa saja situasi hubungan rumah tangga kamu mengalami suatu kekacauan dan mengalami suatu keberantakan. Mungkin faktornya dari sisi materi. Saya tidak tahu siapa yang menghabiskan, apakah diri kamu atau memang pasangan kamu yang menghabiskan. Kalau saya menarik kata menghabiskan, kemungkinan ada satu energi yang sengaja untuk mengoper materi tersebut ke pihak lain, sehingga dengan dia mengoper materi tersebut kamu tidak mendapatkan sesuatu kebutuhan yang sesuai dengan ekspektasi kamu dan sesuai dengan harapan kamu. Dari situlah faktornya diri kamu tidak menerima materi yang berkecukupan, dan kemungkinan bisa saja berada di titik zona tidak nyaman. Kalau saya melihat terhadap diri kamu yang single parent, kemungkinan kemunculan kartu Ki As of Pentacles ini, kamu akan mendapatkan suatu kemakmuran ataupun kamu akan mendapatkan suatu keberuntungan di sini. Kemungkinan tidak terjadi di tahun ini tetapi terjadi di tahun depan. Secara perlahan-lahan akan diperbaiki ini, guys. Dan alam semesta pun akan memberikan suatu pesan terhadap diri kamu, kamu harus bisa menerimanya. Karena ada sesuatu yang akan membuat diri kamu terkejut. Nah, kalau saya berbicara dari sisi kamu yang memiliki pasangan tetapi sedang berusaha untuk mengumpulkan suatu pundi-pundi rupiah, kemunculan kartu ini sangat tepat saya lemparkan terhadap diri kamu. Kenapa? Karena memang ada satu momen di mana momen itu tidak terduga dan kamu pun akan mendapatkan suatu keberuntungan. Kalau saya berbicara dari sisi diri kamu yang masih sendiri, saya melihat kamu sedang berusaha di sini. Di mana kamu berpikiran, kenapa ya materi saya selalu begini-begini saja. Yang membuat hal itu letaknya di dalam diri kamu. Kamu kurangi pengeluaran kamu, kamu bisa lebih berhemat. Itu dia. Nah, kalau saya berbicara dari sisi usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan, kemunculan kartu ini akan membuat diri kamu ada yang akan kamu terima. Suatu kemakmuran ataupun suatu keberuntungan di mana akan ada satu rekan kamu yang memberikan suatu kabar yang membuat diri kamu sedikit bernapas lega. Kalau saya berbicara terhadap diri kamu yang sedang berusaha untuk menjual sesuatu aset ataupun sedang mengadu nasib di luar kota, kemungkinan perencanaan kamu tersebut akan memberikan diri kamu suatu keuntungan. Semua akan terbalik terhadap diri kamu. Yang dahulu diri kamu tidak merasakan suatu kemakmuran, kemunculan kartu ini sangat tepat saya lemparkan terhadap diri kamu. Ini dia. Kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan, kemungkinan
apa yang kamu harapkan berupa tender, hasilnya akan di luar dari ekspektasi kamu dan kamu pun akan bahagia. Bagaimana kartu di bawahnya, guys? Muncul kartu Knight of Wands. Kemunculan kartu kedua ini, saya melihat kamu harus bisa mengubah pola pemikiran kamu. Kamu harus bisa memiliki ide baru, di mana ide baru tersebut agar diri kamu bisa mendapatkan suatu kemakmuran. Kamu jangan fokus terhadap pemikiran kamu ketika diri kamu sudah menerima hal yang tidak menyenangkan ketika di masa lalu. Hal yang tidak menyenangkan tersebutlah kamu ubah menjadi hal positif agar suatu kemakmuran ataupun suatu kenyamanan dan kebahagiaan bisa kamu dapatkan. Itu saya berbicara dari sisi positifnya. Tetapi ketika diri saya berbicara dari sisi negatifnya terhadap kemunculan kartu kedua ini, kamu pun harus penuh dengan kekhawatiran dan kamu pun harus penuh kewaspadaan. Kenapa? Karena kemunculan kartu ini ada saya lihat satu energi, di mana satu energi ini dominan untuk membuat diri kamu itu kacau. Karena satu energi ini lebih dominan untuk membuat suatu pertengkaran, di mana pertengkaran tersebut memicu pemikiran kamu hanya untuk stuck di dalam satu tempat. Kalau kamu tetap menanggapi pertengkaran tersebut dan tidak fokus dan tidak mengubah pola pemikiran kamu, saya melihat kartu As of Pentacles ini tidak akan kamu dapatkan dan kamu tidak akan menerima suatu kemakmuran. Semuanya saya lemparkan terhadap diri kamu. Apapun keputusannya, saya serahkan terhadap diri kamu. Mau berubah ataupun tidak berubah, tergantung kepada diri kamu. Setidaknya kemunculan kedua kartu ini, saya hanya bisa menyarankan terhadap diri kamu dan lagi-lagi ubah pola pemikiran kamu yang negatif menjadi positif. Bagaimana kartu di bagian keduanya, guys? Muncul kartu pengkhianatan. Kemunculan kartu pengkhianatan ini, kalau saya mengkaitkan terhadap kemunculan kartu kedua di bagian pertama tadi, bisa saja pengkhianatan yang dilakukan terhadap satu energi ataupun pengkhianatan yang dilakukan oleh satu energi ini yang dominan membuat diri kamu berada di dalam posisi pertengkaran ataupun posisi perselisihan, itu sangat mengganggu di dalam materi kamu ketika berdampingan terhadap diri dia. Bukan hanya berdampingan terhadap diri dia, tetapi ketika ada manusia yang masih kaitannya terhadap diri kamu berada di circle kamu. Terlalu banyak orang-orang yang mengkacaukan dari sisi materi kamu, sehingga materi kamu pun yang seharusnya merasakan suatu kemakmuran, tetapi diri kamu tidak mendapatkan situasi kemakmuran tersebut. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu pengkhianatan ini, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Nine of Cups. Tangan seseorang dan tangan pihak lain memegang satu cawan, di mana satu cawan tersebut apabila saya kaitkan terhadap pengkhianatan dan terhadap kartu Knight of Wands, seseorang yang sudah melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan tersebut merugikan diri kamu tetapi menguntungkan terhadap pihak dia.
sangat menguntungkan terhadap diri dia, karena ketika diri kamu sudah dirugikan, justru diri dia menerima yang namanya kebahagiaan, menerima yang namanya kemakmuran, menerima yang namanya kenyamanan. Ini dia, guys. Nah, kalau saya menutup kartu Knight of Wands dan masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Three of Wands. Seseorang atau satu energi yang sedang berusaha untuk keluar dan sedang berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang pernah terjadi terhadap diri dia. Atau bisa saja kemunculan kartu Three of Wands ini saya lemparkan terhadap energi kamu. Kemungkinan energi kamu di sini sedang berusaha untuk bangkit, di mana ketika diri kamu sedang bangkit dari situasi pengkhianatan ini dan dari situasi seseorang yang telah membuat diri kamu sangat kacau. Sangat tepat diri kamu di sini. Kamu harus bisa keluar dan kamu harus bisa bangkit dari rasa kesakitan tersebut, agar diri kamu bisa menerima yang namanya kartu As of Pentacles, kemakmuran dan kebahagiaan serta kenyamanan. Bagaimana kartu di bagian ketiganya, guys? Muncul kartu The Chariot. Untuk kedepannya, saya melihat energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kamu harus bisa mengambil satu pilihan. Mau hitam ataupun putih, kamu harus bisa menentukan satu pilihan tersebut, agar diri kamu tidak berada di dalam situasi yang namanya kekacauan. Ketika diri kamu bisa menerima ataupun mengambil satu keputusan, saya melihat akan ada muncul sikap ambisius ataupun akan muncul sikap optimis, serta diri kamu akan menerima yang namanya suatu kekuatan. Nah, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu ini, guys. Seseorang yang merasa diikat dan seseorang akan merasa buntu. Kalau saya fokus terhadap energi diri kamu, kemungkinan bisa saja kartu ini akan kamu terima apabila diri kamu tidak bisa bangkit dan tidak bisa keluar dari situasi tersebut. Makanya saya bilang, mulai untuk saat ini berpikiran supaya maju. Jangan fokus terhadap kehidupan yang sudah terjadi terhadap diri kamu. Nah, kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dengan kemunculan kartu ini, di mana ketika diri saya melemparkan terhadap energi di luar dari diri kamu, bisa saja terhadap mantan pasangan kamu ataupun orang yang berada di circle kamu yang membuat diri kamu merasa kacau dan tidak menerima yang namanya kebahagiaan. Untuk kedepannya akan ada situasi yang membuat diri dia merasa buntu dan dia tidak tahu harus apa yang akan dia lakukan. Kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu terakhir? Wow, kartu kesempurnaan yang berunsurkan udara berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya menarik dari sisi Libranya, akan ada yang kamu pertimbangkan. Kalau saya menarik dari sisi Gemininya, kamu jangan terlalu berpikiran secara logik. Kalau saya menarik dari unsur Aquariusnya, akan ada suatu kesempurnaan yang akan kamu dapatkan, tetapi ketika diri kamu untuk mendapatkannya ada sedikit permasalahan. Tetapi di balik dari permasalahan tersebut akan muncul
kesempurnaan yang sangat nyata terhadap diri kamu. Jadi, sebelum saya menutup kartu yang saya pegang ini, saya hanya bisa menyarankan terhadap diri kamu akan ada suatu pelangi dari setiap tetesan air mata yang kamu keluarkan di dalam kehidupan kamu. Nikmatin saja perjalanan kehidupan yang kamu jalani. Jangan menganggap kehidupan kamu yang kamu terima di masa lalu suatu kehancuran. Pelangi akan datang terhadap diri kamu dan pelangi tersebut akan membuat diri kamu menerima suatu kesempurnaan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.